wahai Rasulullah. Ya Muhammad, adillah engkau. Umar langsung maju cabut pedang. Rasul bilang jangan. Apa kata Nabi? Celaka. Kalau bukan aku, siapa yang bisa adil? Ini hadis biasa diambil ibu-ibu untuk mencegah suaminya poligami. Enggak, saya bukan mau poligami, cuma ngasih tahu hadisnya jangan dipakai untuk itu ya. Ini hadis tentang rampasan perang dan hadis tentang Khawarij. Pahami baik-baik. Kalau bukan aku, siapa yang bisa adil, kata Nabi SAW. Kemudian itu orang pergi sambil misuh-misuh. Istilah orang Jawa misuh-misuh, tahu misuh-misuh? Ngomel-ngomel. Wow. Nah, itu. Apa kata Nabi SAW? Dari sulbi laki-laki. Artinya keturunan. Akan datang suatu kaum. Akan datang suatu kaum, kata Nabi SAW. Kalau kaum satu apa banyak artinya? Banyak. Yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Itu hadis. Yang kedua, kalau kalian mendengar bacaan Quran mereka, maka sesungguhnya bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan bacaan Quran mereka. Ini Nabi ngomong ke sahabat. Jadi kira-kira orang-orang ini bagus nggak bacaan Quran? Banget. Sahabat tadi kalah loh. Sahabat Nabi kalah. Artinya Khawarij ini soleh nggak? Banget. Kalau kalian melihat sholat mereka, sholat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan sholat mereka. Artinya soleh banget ya? Jago sholat nggak? Jago baca Quran? Jago sholat? Bukan berarti kalau gitu suamiku nggak usah suruh sholat, bukan gitu maksudnya ya. Yang ketiga, puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan puasa mereka. Tapi kemudian mereka membaca Al-Quran, mengira bahwa Al-Quran membela mereka, padahal Al-Quran itu menunjuk ke arah mereka. Ayat-ayat ancaman. Dia suka ngasih vonis, padahal vonis itu tentang dirinya sendiri. Itu maksudnya. Itu tadi yang saya kasih, itu adalah kesimpulan para ulama tentang hadis tadi. Belum selesai. Mereka membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu tidak melewati kerongkongan. Maksudnya apa? Bacaannya nggak sampai hati, nggak tadabbur, nggak mau ngaji. Baca, ini penting ini, salah kamu sesat, gara-gara itu. Makanya saya pernah ngomong di talim yang lalu. Ada kan itu yang suka bikin pamflet, isinya satu ayat atau satu hadis, ya kan? Misalnya tentang isbal, celana yang di bawah mata kaki. Habis itu, ini neraka jahanam. Gara-gara satu pamflet, neraka jahanam saudaranya. Itu maksudnya. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Apa kata Nabi? Mereka meninggalkan Islam seperti anak panah yang melesat meninggalkan busur. Cepat apa enggak? Cepat. Kembali enggak? Enggak. Kalau anak panah meninggalkan busur kembali enggak? Enggak bakal. Kecuali bumerang. Kalau bumerang kembali. Ya kan? Nabi kalau milih kata tuh luar biasa. Anak panah yang meninggalkan busur. Dijelaskan tadi oleh para ulama, ternyata betul dari suku laki-laki muncul suatu kaum yang suka pergi dari satu kampung ke kampung lain setelah Nabi wafat. Kalau ada yang gaya sholatnya beda dengan mereka, langsung dikafirkan di tempat. Serius, ini riwayat tentang Khawarij. Itulah nanti akan mendalangi pembunuhan Utsman bin Affan. Jadi yang gorok Utsman bin Affan tuh hafiz Quran. Yang gorok lehernya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu hafiz Quran, yang tiap hari melihat bagaimana Utsman bin Affan bersikap. Bahkan sholat duhanya dia keluar meninggalkan masjid setelah selesai duha itu bareng sama Utsman. Itu yang gorok Utsman. Terlalu soleh bahaya juga ya. Maksudnya terlalu soleh bukan bahaya kalau baca, enggak. Kalau belajar tanpa bimbingan ya begitu. Enteng telunjuk ini, kamu salah, kamu sesat, kamu. Jadi maksudnya menentang pemerintah itu Mbak ini membunuh Utsman. Bukan semua pemerintah ditentang, bukan, dia membunuh Utsman. Ya. Kalau hari ini ada yang misalnya beraksi mengkritik pemerintah, ya beda lah kasusnya. Nggak apple to apple, perbandingan nggak ketemu. Ya. Mengkritik itu bagian dari pemerintah. Umar bin Khattab dikritik, iya, di pasar dicegat sama nenek-nenek. Umar saya mau bicara, oke. Ngomongnya apa? Bukan Amirul Mukminin, enggak. Umar saya mau bicara, kata si perempuan.
Nggak pakai Pak, Umar, nggak baperan tuh orang dulu. Lo Abu Bakar itu dipanggil siapa? Abu Bakar. Umar dipanggil Umar. Padahal manggil Ali. Jauhnya umurnya bedanya. Coba orang sekarang. Ketemu Abi, saya panggil Sajuni. Jewer harus. Nggak kau sopan. Nguntuk ikan begitu. Apa namanya? Membunuh Utsman gitu. Bukan menentang pemerintah, membunuh Utsman. Nanti merencanakan pembunuhan Ali. Baru ketahuan siapa dalam pembunuhan Utsman setelah Ali terbunuh. Ya. Yang bunuh Ali, hafiz Quran juga. Kapan dia membunuh Ali? Dia sembunyi di balik bayang-bayang ketika Ali mau sholat subuh. Disergap, bacok jidat. Jadi orang itu bukan orang munafik, karena sholat subuh. Orang munafik nggak sholat subuh. Ya, sholat subuh di masjid pula. Soleh luar biasa ini. Jadi mengerti ya? Itu Khawarij. Tadi yang saya sampaikan adalah inti yang disimpulkan oleh para ulama tentang Khawarij. Barusan yang saya sebutkan lagi adalah hadis tentang Khawarij, terjemahnya kurang lebih seperti itu. Itu Khawarij. Dia gampang betul memvonis. Itu ciri Khawarij. Sadis kan? Tapi kalau penjelasan yang disampaikan ke kita itu di-skip semua. Di-skip semua. Yang disampaikan cuma satu, yang disebut Mbak Eni tadi. Mereka menentang pemerintah. Padahal runut-runutan ada itu. Bukan menentang pemerintah, membunuh Utsman. Membunuh Utsman. Ini Utsman ini. Sekarang maaf nih logika berpikirnya, saya ajak berpikir sebentar ya. Dulu Rasul bertentangan nggak dengan Abu Jahal? Iya. Menentang pemerintah. Pemerintah di Makkah siapa? Paham maksudnya? Beda kan menentang pemerintah dengan membunuh khalifah. Iya. Paham ya? Waktu di Madinah juga siapa pemimpinnya di Madinah? Awalnya kan Abdullah bin Ubay dikasih mahkota. Ketika Nabi datang tolak al-Badru alaina dicabut mahkotanya, nggak jadi. Karena orang Madinah pengen Nabi yang memimpin. Ya, ini beda kasus. Jadi jangan sampai dalil itu dipotong. Bahaya, motong ucapan orang tua aja nggak sopan, apalagi ucapan Rasul. Jadi benar kalau diambil dia menentang pemerintah, tapi yang lebih tepatnya kalau dirinci itu membunuh Utsman. Ya. Kalau pemerintah dikritik wajar. Tadi Umar dikritik kan? Umar. Ya. Saya dengar kamu mau membatasi jumlah mahar. Jadi Umar itu pernah pengen memutuskan bahwa mahar itu maksimal cuma sekian dinar atau sekian dirham. Nggak boleh lebih. Benar, aku pernah ingin meresmikan kebijakan itu, Pak Umar. Lantas apa yang kami punya di hadapan laki-laki yang merasa cukup soleh untuk meminang kami? Kata perempuan. Apa kata Umar? Boleh saya tahu siapa nama Anda? Nama saya Khawlah binti Tha'labah. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Engkau adalah orang yang ucapannya didengar Allah tentang ayat zihar. Ya, ayat zihar. Engkau lebih mulia daripada Umar. Masukanmu saya terima. Saya batalkan kebijakan. Kira-kira ini menentang Umar? Tapi kan sendiri Bang Urai. Kalau rame-rame demo nggak ada. Oke, kita ambil kebijakan yang lain. Umar pernah melakukan kebijakan yang sangat tidak populer di awal pemerintahannya, mencopot jenderal besar Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Betul? Satu suku dari Makkah, sukunya Khalid datang demo ke Madinah. Serombongan itu. Dan itu bukan angkat spanduk, angkat pedang. Kenapa kamu zalim sama Khalid? Kenapa kamu zalim sama Khalid? Umar kemana? Ke luar kota ngecek bebek. Dia depit. Kamu tahu enggak alasan kenapa saya mencopot kamu? Tidak. Karena kamu tidak mendengar apa yang saya dengar. Apa yang kamu dengar, wahai Amirul Mukminin? Udah mulai reda kan? Karena dihadapin langsung. Kalau bersalah nggak mungkin berani Umar. Tapi karena beliau Umar, beliau berani. Dikatakan, aku mendengar sebagian umat Islam mulai mengatakan, selama ada Khalid, kita tidak mungkin kalah. Menurutmu itu syirik nggak? Kaget mereka. Oh iya ya, itu syirik. Saya mau menyelamatkan Khalid dari itu. Saya mau menyelamatkan Khalid dari pemberhalaan. Kamu lupa Khalid itu sepupu saya. Kamu lupa Khalid itu teman saya main dari kecil. Itu alasan kedua.
Kenapa Umar copot Khalid? Karena keluarga. Coba paham mereka. Oh iya, kira-kira ini orang-orang ini demo enggak? Kalau pakai logika zaman sekarang, demo ini dari luar kota datang memprotes Umar doang, kebijakannya Umar. Tapi dihadapin sama Umar, iya dijelaskan, nerima. Apakah demo menjadi ciri khawarij kalau begitu caranya? Seperti yang digaungkan selama ini? Kan nggak gitu konsepnya. Itulah tadi pentingnya belajar kisah. Betul? Kalau mau dirinci lagi, ada lagi ayat yang mau saya sampaikan, tapi waktunya nggak cukup, mungkin pekan-pekan berikutnya ya. Bahwa ternyata Nabi itu sampai memutuskan hukum dasarnya kisah. Itu nanti ya. Itu Khawarij ya. Jadi itu ahli bid'ah. Kalau dalam disiplin ilmu hadis itu Mu'tazilah sudah, Syiah sudah, Murji'ah, Khawarij sudah otomatis. Oke. Itu istilah tadi ya. Kembali tadi. Waja'aka fi hadhil haqq. Akan kami datangkan kepadamu kebenaran. Jadi kebenaran itu apa yang dialami oleh orang-orang terdahulu. Kalau kita mengikuti jalan mereka, pasti kita akan mengalaminya juga. Walaupun dengan level kondisi yang berbeda. Ya. Tapi jangan cocokologi ya. Aku semenjak taklim orang tuaku menentang. Ini kayaknya mamaku ini mamanya Mus'ab bin Umair ini. Gak boleh. Aku dimaki-maki pamanku, wah aku jahal pamanku ini, gak boleh. Itu cocokologi nih, gak pakai ilmu, pakai nafsu. Nah, kalau belajar Islam, apalagi mau mencari apa, mengambil hukum, pakai ilmu, jangan pakai kamu. Nah kembali, ya. Nah, wa mau'idhah dan pelajaran. Ada mau'idhah di situ. Ada pelajaran pada kisah-kisah. Apa pelajarannya? Contoh yang paling gampang. Allah itu bisa mengangkat derajat siapapun, bahkan yang kelihatan rendah. Saya tanya sama kalian semua, kaum apa yang dianggap paling hina di dunia? Kaum apa yang dianggap paling hina? Di mana-mana direndahkan. Negro. Betul nggak? Di mana orang memuliakan negro? Nggak ada. Ya. Tapi apa kata Nabi SAW? Allah merahmati 3 orang berkulit hitam. Maka teladanilah 3 orang berkulit hitam. Siapa? Yang pertama Luqman al-Hakim, yang kedua Raja Najasyi, yang ketiga Bilal bin Rabah. Coba Allah angkat derajatnya orang berkulit hitam lewat perantaran 3 orang ini. Ya, jadi itu luar biasanya. Ada apa? Pelajaran di situ. Ada pelajaran apa lagi? Banyak. Tapi ya cukup tadi satu lah. Wa dzikra dan peringatan. Wa dzikra dan peringatan. Apa peringatannya? Ya salah satu peringatannya adalah bahwa jalan menuju surga ini terjal, nggak bisa didapat dengan bersantai. Kalau Nabi saja diuji dengan sebegitunya, padahal Allah paling cinta sama Nabi, kira-kira ujian kita berat nggak? Misalnya anak kepala sekolah nih, diuji supaya lulus ujiannya suruh lari keliling lapangan 10 kali, kalau kuat lulus pelajaran olahraga. Kira-kira kita yang bukan anak kepala sekolah, wajar nggak kalau diuji lebih berat dari itu? Atau wajar nggak kalau diuji juga? Di ujung ayat, yang mampu kuat, yang mampu menjadikan kisah sebagai penguat, yang mampu mengambil kisah sebagai kebenaran, yang mampu mengambil kisah sebagai pelajaran, dan yang mampu mengambil kisah sebagai peringatan, cuma orang beriman. Lil mu'min. Kenapa? Karena memang fase Makkah itu fase iman. Kalau fase Madinah udah fase negara. Makanya harus banyak-banyak belajar dari kisah. Nah, ini part 1 lah tentang kisah. Insya Allah pekan depan saya bahas. Oke, itu yang bisa disampaikan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.